bersilaturahmi ya bersama kami di sini di Visip Universitas Erlangga. Salah satu bagian dari kunjungan ini adalah penandatanganan MUA. Ya, jadi nanti mungkin setelah ini kita bisa lakukan seremonial gitu ya, penandatanganan MUA, dan kami menyambut baik ya untuk kerjasama ini karena saya juga menangani bagian kerjasama hadir secara online di sini Mas Fahrul. Lalu Mas Fahrul apa ada di online? Mas Fahrul ini adalah dosen politik sekaligus koordinator bidang kerjasama. Oh iya, nah ini orangnya ganteng sekali. Tokoh muda NU ya, yang juga menjadi bagian dari Departemen Ilmu Politik, dan beliau sekarang posisi sedang di Jambi. Tapi untuk draft kemarin sudah berkoordinasi dengan beliau dan juga telah siap hari ini untuk ditandatangani. Terima kasih juga kepada Mas Fahrul. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Bagong, fokus ya untuk Tridharma Pendidikan Tinggi ini menjadi krusial memang bagi universitas dan terutama memang bisa diimplementasikan dalam PPKM. Meski demikian, kita juga bisa melihat peran penting mahasiswa itu tidak hanya dalam hal kuliah, tapi juga bagaimana riset yang mereka lakukan bisa inline dengan tujuan dari fakultas. Kalau di fakultas ini ada 7 departemen: Departemen Hubungan Internasional, Departemen Politik, Ilmu Politik, Antropologi, Sosiologi, Ilmu Informasi Perpustakaan, kemudian Ilmu Komunikasi. Ya, jadi ada 7 departemen yang kemudian menetap juga di sini ada 13 prodi Bapak Ibu. 7 prodi yang tadi saya sebutkan itu untuk S1, kemudian S2 ada total 4 ya. Terus tambah prodi S3 1 ya, ilmu sosial. Nah, kalau tadi disebutkan oleh Prof. Bagong bahwa mahasiswa ini menjadi bagian yang paling penting ya. Artinya core bisnis kita ya di mahasiswa sebenarnya. Maka kita harus benar-benar bisa melihat potensi dan juga apa yang diinginkan oleh mahasiswa. Nah, bidang riset dan pengabdian masyarakat ini tidak hanya tertumpu pada dosen, tapi mahasiswa juga berperan aktif. Oleh karena itu, kami juga memperbesar peluang bagi mahasiswa ini untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat. Misalnya, memang dikoordinir oleh universitas ya, tapi di fakultas juga kesempatan besar bagi mahasiswa ini untuk menjadi asisten peneliti. Dan itu menjadi bagian dari syarat ketika dosen mengajukan pendanaan atau proposal riset gitu ya. Dalam sistem yang diolah di sistem yang ada namanya Amerta. Amerta ini untuk pengelolaan manajemen penelitian. Setiap tahun itu dibuka dan pada akhir tahun 2022 kemarin itu dibuka penelitian internal untuk skema penelitian unggulan fakultas dan penelitian dosen pemula. Nah, di masing-masing skema ini, di luar skema yang lain misalnya ada penelitian top 100, artinya adalah bermitra dengan mitra dari top 100 dunia, top 300, top 500 sampai top scientist dan sebagainya. Itu harus melibatkan mahasiswa setidaknya minimal 2. Selamat datang Pak Endro, Ketua Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Ya. Saya lanjutkan Bapak. Nah, ini menjadi krusial untuk bisa melibatkan mahasiswa. Pun juga bagaimana karya akhir mereka ini tidak hanya berhenti di repositori begitu ya, tapi juga kemudian bisa dilihat menjadi peluang yang bagus untuk kolaborasi mahasiswa dan dosen untuk mendorong publikasi juga. Karena kalau kita memang fokus misalnya, seolah-olah hidup ini hanya untuk publikasi Scopus misalnya, karena ada istilahnya pengabdi Scopus. Pengabdi Scopus. Ini tidak harus ke situ. Ada jurnal-jurnal Sinta, ada jurnal-jurnal nasional, ada jurnal internasional lain juga yang terindeks bermacam-macam. Ini kemudian bisa menjadi peluang untuk sekaligus juga mendorong, kalau tadi disebut Prof. Bagong sebagai percepatan guru besar. Jadi mahasiswa itu punya karya, tapi kemudian bisa jadi dia tidak tahu untuk publikasikannya seperti apa. Maka dosen akan bisa berkolaborasi di situ. Nah, untuk kepentingan ini di fakultas kami ada pusat penelitian pengabdian masyarakat
memfasilitasi kerjasama ini. Jika kemudian memang kalau FISIP kalau di dibanding fakultas lain ya, itu kalau ilmu sosial ini yang untuk bagian rumpun ilmu sosial ini publikasinya memang jauh dibanding rumpun ilmu eksakta gitu ya, atau kedokteran itu yang nulis berapa halaman saja sudah bisa nembus Q1, top tier dan sebagainya. Tapi FISIP kami sadar juga bahwa ini adalah usaha yang lebih keras. Misalnya tadi disebutkan juga oleh Prof. Bagong, butuh waktu, bisa minimal 6 bulan, 1 tahun, 1 tahun setengah, bahkan 2 tahun untuk bisa accepted dan publish gitu, untuk proses di ilmu sosial ini. Karena apa? Kita menulis narasi. Kita benar-benar para reviewer itu melihat konektivitas antar satu kalimat, satu paragraf dengan yang selanjutnya. Bagaimana korelasi ini penting dan mendukung kebaruan dari isu-isu yang ada. Nah, ini faktor-faktor yang sangat kompleks yang bisa jadi tidak ditemukan di ilmu eksakta, yang notabene memang memberikan hasil, bukan kemudian menafikan mereka sulit juga, mereka harus ada riset di laboratorium. Tapi kalau lab kita adalah di masyarakat. Dan kita kemudian melihat niche market dari masing-masing topik tersebut. Oleh karena itu jumlahnya memang secara kuantitatif tidak sebanyak yang eksakta. Tapi kalau kita lihat dari kualitasnya itu rata-rata memang Q1 Q2 gitu. Jadi dari kualitas tulisan itu bisa bisa ditarungkan gitu ya. Tapi itu tadi memang prosesnya, kalau istilahnya kita ini ya senimannya gitu, kalau nulis itu ya untuk seni gitu. Nah, tapi bukan kemudian ini menjadi sesuatu yang discourage atau membuat kita nanti lama kalau wis nggak usah nulis, nanti biar saya bahagia kok hanya dengan misalnya lektor saja misalnya gitu. Ini ada sentimen-sentimen seperti itu. Meski demikian, kita tahu bahwa ini tidak bicara tentang individu-individu para dosen, tapi juga kita bicara tentang institusi. Kalau institusi ini para SDM-nya itu unggul dan kemudian bisa mencapai karir yang tertinggi, kenapa tidak? Makanya mengubah mindset itu penting dan membudayakan menulis yang baik ya. Karena kami mengalami pada satu waktu itu orang itu sedih gitu untuk menulis itu, padahal sudah berusaha menulis, sudah bayar puluhan juta ya Pak, tapi kemudian sudah publish, terus kemudian jurnal yang dituju ini ada oleh beberapa penulis di FISIP itu disebut predatory dan kemudian dimarah-marahin oleh universitas. Terus terang kemudian banyak yang kemudian sakit hati, merasa bahwa ya sudah kalau gitu saya nggak perlu nulis, daripada nanti dibilang saya nulis di jurnal predator, atau kemudian saya dianggap tidak hanya yang penting bayar. Padahal enggak, proses setiap orang sangat rumit bahkan itu untuk bisa menghasilkan tulisan yang kemudian diterima dan dipublikasikan. FISIP mengalami masa itu, makanya kemudian kita berusaha untuk terus membangun budaya agar menulis dengan tepat gitu ya. Waktunya lama ya memang harus dilakukan, tapi kemudian menulis itu adalah proses, tidak kemudian serta-merta. Misalnya kalau sekarang kita kan menghadapi ya, mahasiswa itu punya artificial intelligence mesin ya, mesin yang bisa misalnya bilang ada aplikasinya, tolong buatkan essay tentang politik Indonesia, dibuatkan dalam bahasa Inggris, sudah grammarnya bagus, itu AI mesin yang bisa membuatkan essay, dan itu sudah dipraktikkan secara global oleh mahasiswa. Sampai akhirnya universitas di Australia itu sekarang mereka kembali ke nulis manual gitu loh. Jadi ujiannya ya datang nulis gitu. Jadi nggak ada interaksi dengan teknologi. Maka dari itu menulis itu adalah menjadi proses yang sangat personal dan kemudian membutuhkan integritas juga. Akhirnya kita juga menghadapi kondisi ketika dalam proses Tridharma ini kita menghadapi tantangan-tantangan yang di awal itu bisa jadi sangat memudahkan bagi kita, yaitu teknologi. Tapi teknologi itu juga kemudian menjadi tantangan atau hambatan bisa jadi, karena mahasiswa semakin Bapak Ibu menghadapi mungkin ya ngajar saat pandemi, mahasiswa itu yang penting muncul namanya, nggak ada ini di kamera videonya nggak ada ya. Ketika ditanya baru kelihatan bahwa dia ini lagi ngapain atau nggak ini, ternyata jauh. Mungkin dia lagi mandi, lagi makan, lagi ngopi, online-nya dari kafe gitu kan, atau angkringan gitu kan. Jadi ini ada banyak tantangan, dan saat ini kita
melihat dan saya dengan beberapa teman dosen mendiskusikan bahwa mahasiswa belum beranjak dari zona nyaman itu. 2 tahun ini mereka sangat nyaman kuliah dan dosen juga begitulah, maksudnya kita bisa dari rumah, bisa sambil sarungan ngajar, tapi sekarang kan sudah kembali offline begitu. Yang notabene ini susah mengubah perilaku, pun juga dengan para dosen, pun juga dengan budaya kita menulis, melakukan penelitian yang berintegrasi lah istilahnya. Ini adalah tantangan dan saya rasa di era pasca pandemi ini, kalau boleh dibilang seperti itu, budaya-budaya yang sudah kita rintis sebelum pandemi ini perlu untuk kita kembalikan lagi. Misalnya tadi meneliti, menulis hasil penelitian. Seringkali misalnya ya, dalam penelitian itu yang mengajukan proposal banyak loh. Ya, karena saya juga divisi ini kan mengelola sendiri ya, ada mengelola sendiri penelitian. Ketika proposal banyak dimasukkan, disetujui, kemudian kan proyek penelitiannya ya dilaksanakan bisa jadi 6 bulan. Setelah itu kan ada monef, ya kan? Monef ini seringkali ketahuan bahwa belum ada nih hasil laporannya di tengah-tengah bagaimana. Itu monef di pertengahan. Sampai ke monef akhir untuk laporan akhir dan sebagainya, ini tidak muncul gitu loh. Mana tulisannya, mana draftnya? Setidaknya draftnya nggak ada. Terus kemudian hasil penelitiannya bagaimana, rekomendasi dan sebagainya nggak muncul. Kayak gitu. Sampai kemudian rektor ini menerbitkan peraturan rektor tentang penghapusan ya 30%. Jadi kalau selama ini kami mendapatkan dana penelitian 70%, 30% nanti ketika sudah publish gitu ya dikasih. Tapi sampai lewat tahunnya, sampai 2 tahun, 3 tahun itu ada yang kemudian tidak pernah laporan gitu. Nah, ini berarti integritas juga dari kita sendiri sebagai dosen untuk bisa menghasilkan karya penelitian publikasi yang bisa dipercaya gitu. Nah, terlepas dari banyak isu seperti ini, saya rasa penting juga bagi kita melihat bahwa persoalan misalnya di dunia akademis itu jadi sama antar satu institusi dengan yang lain. Tapi yang membedakan adalah bagaimana membentuk karakter dan kebudayaan itu gitu. Dan ini bukan dalam waktu yang singkat, bisa jadi bertahun-tahun gitu ya. Nah, dalam 2 tahun ini itu tadi yang seperti disebutkan Prof. Bagong, ada writing retreat berkali-kali, ada retreat itu berarti keluar kota, terus yang di dalam in-house retreat juga ya. Jadi kita ketemu ya di ruangan ini, kita diskusi sampai jauh mana, atau diselesaikan dulu di pertengahan jika seperti ini kan waktu libur, kita ketemu, kita nulis bareng gitu, yang nyaman, sediakan makanan, kopi, pokoknya nggak akan kelaparan lah, ya kan, akses, bahkan sebenarnya internet itu harusnya dimatikan karena itu malah yang distract gitu ya. Nah, itu difasilitasi hal-hal seperti itu. Tapi memang hasil tidak akan muncul dalam begitu selesai writing retreat besoknya sudah publish kan, ya. Ini adalah proses, tapi itu adalah bagian dari kita membangun budaya juga ya, dari integritas itu tadi yang sekarang belum kelihatan hasilnya, bisa jadi 2-3 tahun lagi juga akan muncul. Tapi bahasa seperti ini kan nggak bisa dalam bahasa target, ya kan, target dari universitas publikasi harus berapa begitu kan nggak muncul. Visit cuma sedikit gitu ya, yang lainnya coba lihat lebih dari 100 ada publikasi skop. Maka ini akan kita lihat sebagai peluang juga tantangan bicara gitu. Ada dosen FKN 1 tahun artikelnya 60. Trias. Pak Trias, ya. Wadek 3-nya FKN 63, 1 tahun. Sudah tahu. Iya, dia bilang ini dia punya mitra-mitra. Jadi namanya tidak pernah muncul sebagai first author atau corresponding. Sering jarang ya. Tapi sebagian besar itu namanya ikut karena itu bidang eksakta juga. Jadi di dalam penelitian dan publikasi dimasukkan. Tapi itu tadi sampai lebih ya, dari 63 tahun total. Dan tahun ini sudah masih berjalan lagi dia. Setiap minggu kayak muncul. Kalau 63 setiap minggu. Insentifnya itu 1 miliar lebih yang diambil. Kan kita diberi dari 1 miliar. Yang kedua itu Pak Yasin. Pak Yasin. Pak Yasin. Pak Yasin ya kadang penulis pertama
pertama, kadang kedua. Pak Yasin ini 39 juara 2 ikan MST. Ada hitungannya sendiri Bu untuk istilahnya IPI ya, insentif publikasi. Ya. Dan juga tapi nggak ada yang melawan kalau soal opini. Ya, 60 lewat 100 bisa setahun. Kalau opini gampang, tapi insentif opini, satu opini cuma 1 juta. 1 juta 50 juta. Jadi yang ingin ditekankan adalah memang kita ini punya banyak target Bapak Ibu. Ya, disuruh ngajar, disuruh administrasi, masukkan di BKD, terus kemudian sistem, ada juga sekarang yang baru itu SKP dan sebagainya. Ya, dan disuruh neliti, disuruh pengmas lagi. Tapi itu tadi, akhirnya kalau sama teman-teman ya dikerjakan sebisa mungkin, karena ini kalau dituruti nanti kesehatan mental kita terganggu. Jadi begitu, selalu ada tantangannya, tapi kemudian kita perlu juga strategi-strategi yang perlu kesabaran juga untuk sampai hasil. Pak Dekan, izin kita akan tanda tangan ini ya. Nanti sebelum dilanjutkan oleh tim kita, ini yang baru datang Pak Hendro Margono, ini alumnus Victoria University Melbourne. Banyak Australia pokoknya kalau di sini. Ini Pak Hendro ini ahli big data, sesuai dengan badannya. Big body and big data. Bapak Ibu, sebelum nanti masuk ke isu-isu yang lebih khusus, kita seremonial penandatanganan dulu. Oke, monggo.